Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kelas hari ini kita akan belajar mengenai gerak gerak. Sebelum itu kita akan review terlebih dahulu ya terkait dengan gerak lurus yang telah kita pelajari di minggu kemarin ya teman-teman. Nah, adapun untuk bagian waktunya, kakak ini akan membahas konsep gerak parabola resmi tadi itu di pukul 16.30 sampai 16.45. Lalu ada bersama kecepatan gerak parabola ini di 16.45 sampai 17.15 gitu ya. Ini nanti akan kakak kasih target bagi yang mau langsung gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, siap. Nah, sekarang kita akan review kemarin ya. Nah, kemarin kita telah belajar gerak lurus fisika. Nah, gerak lurus ini kita telah mempelajari namanya GLB sama GLBB. Nah, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Lalu kalau GLBB itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, kenapa sih kakak mereview materi ini? Karena materi gerak parabola ini kita akan melibatkan dua jenis gerak di sini. Nanti kita pelajari ya teman-teman. Oke. Nah, ciri-ciri dari GLB itu dia memiliki nilai laju yang konstan, V konstan. Jadi berapapun nilai T, maka V-nya akan selalu sama, gitu ya. Nah, bagaimana dengan GLBB? Oke, nah ini kan V-nya konstan ya. Ini persamaannya cuma ada satu, teman-teman, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, S di sini itu bisa berarti jarak atau perpindahan. V ini laju atau kecepatan dan T itu waktu. Nah, bagaimana dengan GLBB ini? V-nya itu dia berubah, teratur terhadap waktu. Jadi ini ya, keywordnya itu dia V-nya berubah. Berubahnya itu nggak sembarangan, tapi teratur ya terhadap apa? Terhadap waktu. Nah, ciri-ciri GLBB yang lain itu dia memiliki nilai A. A-nya itu dia bukan sama dengan 0, tapi ada nilai A itu bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif. Nah, kalau positif itu namanya nanti kita sebut sebagai GLBB dipercepat. Nah, kalau A-nya negatif maka kita sebut sebagai GLBB diperlambat. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, nah sekarang persamaan GLBB itu ada 3 ya yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu persamaan VT sama dengan V0 di plus minus sama AT. Lalu ada persamaan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, maksud dari ini apa plus minus di sini? Nah, plus minus di sini itu kita bisa pakai salah satunya teman-teman. Kalau semisal GLBB yang positif, berarti kita pakai yang plus. Ya,
gerak parabola ini kita sebut juga sebagai gerak proyektil. Proyektil. Oke. Rahman bisa bantu saya untuk contohin gerak parabola di kehidupan sehari-hari. Lempar barang bagaimana komentarnya? Ini. Oke. Berarti gini ya, ini barang terus kamu lempar seperti ini. Ya. Oke, betul. Nah, nanti akan jadi seperti ini kan ya. Ini. Ada lagi? Iya, betul. Nah, ya, gerak parabola ini sering kita jumpai di olahraga. Contohnya gerak tadi, gerak orang menendang bola kan seperti ini ya, tidak lurus gitu. Lalu ada gerak peluru. Lalu ada gerak ini. Rahma pernah main bola voli? Ya, kan ada yang seperti ini kan ya. Ini kan, nah itu juga gerak parabola. Gerak servis ya, servis bola voli dan sebagainya. Nah, kemarin kita belajar gerak lurus itu adalah jenis gerak yang satu dimensi. Ini gerak satu dimensi. Artinya apa? Dia cuma gerak ya ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y. Kalau kita ke arah sumbu X berarti dia ini kan ya. Nah, kalau ke arah sumbu Y dia ini. Nah, kalau gini ya, tergantung situasi ya. Nah, sekarang kita mempelajari namanya gerak dua dimensi. Merupakan jenis gerak dua dimensi. Dimensinya apa aja? Rahma tahu? Betul. Nah, nanti kan dia kan mirip gini ya. Semisal Rahma ini menendang bola gitu ya, seperti ini. Nah, si bola ini dengan gaya Rahma ini dia memiliki kecepatan awal velom. Nah, karena ini dia benar, berarti dia akan memiliki penguraian ke arah sumbu X maupun sumbu Y. Kalau semisal ke arah sumbu X, maka dia menjadi V0 X, gitu ya. Nah, kalau ke arah sumbu Y, namanya apa? Betul, V0 Y. Nah, itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya ke ilustrasi dari gerak parabola. Di sini kayak digambarkan agak besar ya, biar lebih jelas. Anggaplah ini kan dia setelah diam kan, terus dia dikenai gaya, sehingga dia itu memiliki kecepatan V0 di sini. Nah, V0 ini dia berada di diagonal dari X sama Y. Yang ini itu sumbu Y, yang ini sumbu X ya. Oke, sekarang kita coba perkirakan bagaimana lintasan yang ditempuh oleh si bola ini ya. Kayak juga warna
Jadi namanya apa? Phenolic. Oke, phenolic. Sekarang kalau semisal gula kan dia naik kan, berarti V-nya makin gede atau makin kecil? Naik ya? Iya, V-nya naik. V-nya makin kecil dong. Kita melempar ke atas. Itu V-nya makin Melambat ya? Iya, melambat, betul. Nah nanti faktor ini bakal melambat sampai ke sini, titik tertinggi. Nah di sini nanti V0 dia sama dengan 0. Tapi V0x-nya itu ada. Karena apa? Ini kita lihat ya arah indeks. Jadi tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, akibatnya apa? Kalau berpengaruh gravitasi, maka dia ini akan melaju dengan jenis kelajuan yang konstan, yaitu gerak apa? Karena dioda kecil titik yang V-nya konstan. Betul. Nah, ini akan melaju dengan jenis gerak gini. Nah, sekarang kalau misal ke arah sumbu Y, dia mau naik ya, dia dihambat oleh gaya ke bawah, gaya apa yang ke bawah? Iya betul. Nah, berarti V0 ini dipengaruhi oleh gravitasi, maka dia jenis geraknya adalah DLT karena dia dipengaruhi oleh percepatan. Sini simbol A ya, percepatan. Jenisnya apa? Percepatan gravitasi itu. Nah sekarang kita akan kupas ya persamaan V0x sama V0y. Kalau misal di sini Kak Edi kasih simbol alfa. Alfa sebagai sudut antara V0 sama V0x. Nah, maka kalau di matematika ini karakter diagrama ini mau nyari V0x itu bagaimana? Oke, kayak begini. Enggak, V0x itu apanya V0? V0 dikali sama Karena dikali sama cos. cos apa? Iya betul. Nah, tips dari Kak Edi ini gini. Oh, ya. Kalau semisal si alfanya ini nempel sama suatu suatu garis ini ya, maka yang nempel itu cos, yang nggak nempel itu sin. Yang nempel itu yang mana? X atau Y? X. Oke, dan nanti kita pakainya cos. Nah, yang nggak nempel yang mana? Y. Ya, berarti kita pakainya sin. Ya betul. V0 itu sama dengan V0 sin. Alpha. Betul, sin alfa ya. Kak, bagaimana kalau semisal kita itu punya V0x, V0y, tapi kita nggak tahu V0-nya berapa? Bagaimana tuh? Fenomena. Kita ada data V0x Ya. sama V0y. Kita mau nyari V0-nya. Makanya rumus apa? Iya, kita beres ya. Di sini berarti V0 kuadrat sama dengan Fenomena X kuadrat ditambah fenomena Y kuadrat. atau V0 sama dengan akar dari. Fenomena X kuadrat ditambah fenomena Y kuadrat. Iya, betul ya. Jadi untuk persamaan kecepatan awal, kalian harus memahami tiga persamaan ini ya. Itu bisa dibagi. Oke, sekarang bagaimana kalau semisal V-nya itu di waktu tertentu? V sudah saat T tertentu. Kan ini kan V-nya kan nol ya, karena baru mulai jalan. Tapi kita itu pengen nyari V-nya kalau semisal ada waktunya gitu, enggak nol. Kita analisis dulu ya untuk yang sumbu X. Geraknya apa? Jenis geraknya apa? GLB. V-nya sama atau tidak? Sama. Oke, berarti V akhir atau Vx ya. Ini sama dengan V0 X.
Kalau di sini kan kayak pakainya A ya, ini percepatan biasa. Nah sekarang kita pakai jenis yang ini A diganti menjadi G. G itu apa? Percepatan gravitasi. Nah yang semula S itu kan jarak, sekarang kita ubah menjadi H atau ketinggian, gitu ya. Coba bantu Kak Egi untuk merumuskan persamaannya ya. Berarti kita punya persamaannya ke berapa? 3. Yang ketiga. Kedua. Iya, lebih enak yang kedua. Kita sudah ada persamaan H. Yang pertama, teman-teman. Kita kan nyari persamaan V kan. Nah, kita pakai yang ini aja yang paling mudah. Hanya mana, Pak? Kita belum perlu H. Nanti akan kita perlukan di persamaan yang nanti di minggu depan ya. Nah, tadi itu kan VT sama dengan V0 di kurangi GT. Nah, kita ini ambil separuh dari parabola. Kalau semisal V0 nya ke sini, berarti kan dia melakukan gravitasi ya. Berarti gravitasinya itu jadi minus. Kita pakai minus. Yang tadi A kita bagi menjadi G, gitu ya. Nah sekarang kalau kita ubah menjadi V G, maka di sini adalah V0 G. Iya betul sekali. G kali T. Nah, tapi V0 G itu bernilai apa? V0 dikali sama Sin. betul, sin alfa dikurangi GT, gitu ya. Oke, sampai sini pusing nggak atau paham dengan materi kakak? Oke, Kak. Jauh ini masih aman. Oke, siap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kakak akan kasih contoh soal ya. Nah, semisal di sini ada sebuah bola yang dilempar dengan kelajuan awal V0-nya itu 20 meter per sekon. Nah, dia itu memiliki sudut elevasi alfa ini sama dengan 30 derajat. Nah, tugas kalian adalah mencari V0x-nya berapa, V0y-nya berapa. Gitu. Oke, kita hitung bareng-bareng ya, teman-teman. Kita V0x dulu sama dengan V0 dikali cos alpha. Oke, V0 nya berapa? 20. Oke, 20 dikali sama cos alpha. Cos 30 derajat berapa? Setengah. Oke, sip, betul ya. Setengah per 3. Berarti ini berapa? 10 per 3. Satuannya apa? Meter per sekon. Oke, karena ini V ya, meter kelajuan. Sekarang V0 Y. V0 kali Oke, sin alpha. V0 nya sin 30. Oke, berarti oke, gini ya, cukup simpel teman-teman. Gitu ya. Oke, coba kakak kasih 2 soal buat buat diagram kerjakan ya di sini. Kakak bantu nanti kalau misal masih bingung.
disebut aja nggak apa-apa. Dikasih satuannya apa? Oke, beri tepuk tangan buat Derahma ya teman-teman. Oke, sangat cerdas ya. Kakak kasih buat kita. Masing-masing bernilai 5 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kakak akan tutup, tapi kita resume dulu ya. Apa yang telah kita pelajari di pertemuan kita yang sekarang ini. Yang pertama ada persamaan kecepatan awal. Ada V0 X itu sama dengan apa teman-teman? V0 kali cos alpha. Oke, lalu yang kedua ada V0 Y. V0 sin alpha. Oke. Lalu kalau semisal ini mau nyari persamaan V0, maka akar dari Fx kuadrat tambah VY kuadrat. Nah, apakah ini bisa kita pakai di V0? Boleh aja. Berarti ini V0 adalah akar dari V0 X kuadrat tambah V0 Y kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang untuk persamaan kecepatan pada T tertentu. Untuk yang sumbu X berarti ada Vx sama dengan V0X sama dengan V0 sin F cos alpha. oke, betul ya. Lalu untuk sumbu Y kita pakai Vy sama dengan V0. Sin alpha. Oke, betul sekali. Kurangi Y kali T. Oke, nah ini persamaan yang kita pelajari. Selain ini kalian juga harus ini ya, memahami yang tadi kakak jelasin. Oke, saran dari kakak di rumah teman-teman bisa ini. Yang pertama, ngapain? Ini ingat-ingat kembali, ingat kembali nilai sin dan cos dari sudut istimewa. Itu ya. Terus juga ini asa atau ini pahami lagi ya, atau pahami lagi. Fokusin ke GMBB aja, karena nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar persamaan posisi dari gerak parabola. Kita pakai persamaan yang kedua dari gerak GMBB, yaitu S sama dengan V0T plus minus